eh, bersama banyak aktivis menyerukan adanya pembangkangan sosial. Bisa Anda jelaskan nggak apa pembangkangan sipil? Bisa Anda jelaskan nggak bagaimana rasionalitasnya? Rasionalitasnya adalah ketika sebenarnya masyarakat sipil tidak menemukan jalan keluar dari kebuntuan politik. Jadi masyarakat sipil yang misalnya melihat persis seperti sekarang ini sedang terjadi, proses legislasi itu sangat tertutup dalam untuk menerima masukan dari masyarakat sipil. Kemudian unjuk rasa juga responsnya dengan kekerasan. Kemudian ke Mahkamah Konstitusi pun banyak keraguan yang muncul dan juga kita harus paham tidak cepat ya. Revisi Undang-Undang KPK sampai sekarang masih belum putus. Nah, jadi sebenarnya itu yang kata kuncinya adalah tidak ada solusi, jalan buntu. Jalan buntu, ya. Tidak ada saluran politik lagi maupun hukum yang dipercaya oleh publik karena kita berbicara masyarakat luas ya. Bung Haris, sebelum Anda dan rekan-rekan mewawancarakan gerakan pembangkangan sipil, apakah Anda sudah mengkalkulasi? Artinya mengapa baru saja ini disahkan, Anda kemudian sudah mengetahui bahwa jalan pintas atau jalan keluar yang paling baik adalah pembangkangan publik? Karena menurut saya begini Kak Rosti, pertama saya minta maaf karena saya lagi di Papua, jadi signalnya jadi 2 jam lebih maju signalnya gitu kan. Nah yang kedua begini, pembangkangan sipil itu tidak perlu diglorifikasikan karena dia sudah terjadi secara sosiologis. Tanpa ada omnibus law, masyarakat itu sudah melakukan pembangkangan sipil. Karena mereka mengalami kemandekan dalam mekanisme, mengalami kesulitan harus datang ke MK, misalnya dari Papua, orang dari Aceh, dari Kalimantan Utara. MK kan nggak punya kantor di semua lokasi tersebut. Dari sisi jarak, dari sisi informasi, pemahaman warga itu sangat terbatas. Makanya dulu di zaman SBY banyak kantor DPRD dibakar karena mereka lapor ke polisi kasusnya nggak ditanggepin. Mereka milih anggota DPRD-nya malah main mata dan main kaki sama dengan sejumlah kelompok bisnis atau kelompok-kelompok tertentu dan akhirnya tidak mewakili masyarakat. Problem real masyarakat dalam soal hukum itu benar-benar terjadi. Dan hanya Bung Haris Azhar, kita harus sedikit berhati-hati terhadap ketika kita mengatakan karena itu mereka melakukan kekerasan, seolah-olah kemudian jangan sampai ditangkap kita mentolerir aksi kekerasan itu. Betul. Nanti itu yang akan saya jelaskan. Jadi pembangkangan sipil itu perlawanan masyarakat itu sudah terjadi karena hukum yang positifis yang mekanistis itu tidak berlaku. Nah yang kedua, pembangkangan sipil itu dia harus non violent. Kalau kita misalnya lihat sejarah dan sejarah dan konsepnya dari Henry Thoreau gitu ya, lalu Gandhi, Rosa Parks di gerakan Black Lives Matter di zamanan dulu ketika membela ras kulit hitam. Lalu di belakangan ini juga banyak di India. Itu satu, mereka pakai pendekatan satyagraha, non violent. Itu satu, clear. Yang kedua, menurut Thoreau ada hukum moral yang lebih tinggi daripada hukum yang dibuat oleh anggota DPR yang nggak hafal halaman undang-undangnya ada berapa. Ada hukum moral yang dia menjawab dengan sendirinya. Dari situ saya mau bilang, civil disobedience bukan sekedar demonstrasi. Pasif diam saja Kakak Rosi, tidak bayar pajak rame-rame, itu juga bagian dari simbol bahwa mereka menolak. Bung Haris, kalau singkatnya, apakah Anda ingin mengajak atau sedang menyerukan ramai-ramai masyarakat Indonesia tidak percaya pada pemerintah, tidak lagi percaya pada lembaga-lembaga yang memang sudah dibangun di era demokrasi Indonesia? Saya justru malah mau bilangnya begini, saya bukan mau mengajak. Misalnya saya atau Uceng ya, Zainal Arifin di UGM juga pernah bilang saatnya pembangkangan sipil. Sebetulnya ini bukan saatnya. Kita hanya mengkonstruksikan dari apa yang sudah terjadi. Ketika masyarakat turun ke jalan, rame-rame protes, media tadi Anton sudah bilang salah satu indikator moral publik juga sudah menjelaskan. Jadi sebetulnya kita hanya membungkus dari apa yang sudah terjadi. Nah kalau misalnya mau dibilang ada mekanisme atau institusi dalam demokrasi yang masih bisa digunakan, justru kita mau bilang itu adalah produk dari hukum
yang kita lihat ini sebagai bagian dari konstruksi kekuasaan yang melahirkan hukum-hukum yang menciptakan jarak. Hukumnya diciptakan, tapi jarak juga di-maintain. Sebentar Bung Haris, saya mau masuk ke Mbak Bivitri dulu. Soal pembangkangan sipil ini, Mbak Bivitri, bagaimana kemudian jika ada pertanyaan kalangan akademisi, kelompok-kelompok aktivis sedang menyerukan agitasi untuk semakin menurunkan trust atau kepercayaan pada pemerintah? Jadi yang harus dipahami dari awal memang pembangkangan sipil kan pembangkangan itu punya konotasi negatif, agresif begitu ya. Sebenarnya kalau dilihat konsepnya memang dia disobey aja, tidak menaati suatu peraturan yang dipandang melanggar HAM. Jadi secara konseptual itu sampai John Rawls pun menulis dari tahun 1971 tentang Theory of Justice. Gerakan Kalau tanpa ternyata kekerasan dan dilakukan dengan hati-hati. Rasa ya, jadi Dengan sebenarnya tujuan bukan untuk seperti perubahan dalam agitasi. hukum dan kebijakan pemerintah.